Halo semuanya, pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar fisika penginderaan jauh. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Sela Octavia Sitinjak dengan NIM 32031313045. Saya berada di kelas Geografi E 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kalian sudah tahu apa itu penginderaan jauh? Jika belum, mari kita simak pada video ini. Penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing yang memiliki pengertian bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Jadi, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mengindra atau menganalisis permukaan bumi dari jarak yang jauh, di mana perekaman dilakukan di udara atau di angkasa dengan menggunakan alat atau sensor dan wahana. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu penginderaan jauh? Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar fisika penginderaan jauh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi dirgantara atau angkasa, memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu dan teknik penginderaan jauh serta geografi. Perkembangan ini memberikan data dan informasi tentang permukaan bumi. Data tersebut diperoleh melalui perekaman dari dirgantara atau angkasa, sehingga menguntungkan interpreter maupun pengguna data dan informasi secara akurat dan cepat. Apa sajakah dasar fisika penginderaan jauh itu? Dasar fisika penginderaan jauh ada 3 macam, yaitu tenaga untuk penginderaan jauh, tenaga atau energi elektromagnetik, dan spektrum elektromagnetik. Saya akan menjelaskan ketiga dari dasar fisika penginderaan jauh tersebut. Yang pertama adalah tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan terhadap analisis data yang dikumpulkan dapat memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala yang dikaji. Data dari penginderaan jauh tersebut dikumpulkan dan direkam dengan 3 cara dengan variasi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi daya atau force. Contohnya, gravitometer mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaya tarik bumi. Yang kedua, ada distribusi gelombang bunyi. Contohnya, sonar digunakan untuk mengumpulkan data gelombang suara dalam air. Dan yang terakhir adalah distribusi gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah kamera untuk mengumpulkan data. Dan yang kedua adalah tenaga elektromagnetik. Tenaga atau energi elektromagnetik merupakan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi tertentu. Sumber tenaga utama elektromagnetik tersebut ialah matahari. Panjang gelombang dipancarkan dengan jarak lurus dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang lain yang terdekat. Pembedaan yang paling umum digunakan untuk tenaga elektromagnetik dalam penginderaan jauh ialah panjang gelombang. Informasi tersebut berupa data objek yang diindra dan dikenali dari hasil rekaman berdasarkan karakteristik bentuk, cahaya, gelombang bunyi, dan tenaga elektromagnetik. Misalnya salju dan batu kapur. Mereka akan memantulkan sinar yang banyak dan air akan memantulkan sedikit sinar. Dan yang terakhir adalah spektrum elektromagnetik. Energi elektromagnetik memberikan berkas berupa spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik tersebut sangat luas, yakni meliputi spektral kosmik, gamma, X, ultraviolet, tampak atau visible, inframerah, gelombang mikro, dan radio. Meskipun spektral elektromagnetik tersebut sangat luas, tetapi sedikit sekali yang digunakan dalam penginderaan jauh. Karena spektral lainnya seperti sinar kosmik, gamma, dan X ultraviolet sulit sekali mencapai bumi karena terhambat oleh atmosfer. Begitu pula untuk sebagian sinar inframerah. Bagian-bagian spektral elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Spektrum elektromagnetik
elektromagnetik pada penginderaan jauh ada dua, yaitu yang pertama jendela atmosfer. Jendela atmosfer ialah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Pengenalan objek pada penginderaan jauh yang menggunakan spektrum ultraviolet, spektrum tampak, dan spektrum inframerah yang mendasarkan atas beda pantulan tiap objek terhadap tenaga yang mengenalnya. Dan yang kedua adalah hambatan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi, baik secara utuh karena sebagian daripadanya mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini terutama disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer, seperti debu, gas, dan uap air. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Itu dia tadi penjelasan mengenai konsep dasar fisika penginderaan jauh. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Semoga kalian sudah paham ya atas penjelasan saya tadi mengenai konsep dasar fisika penginderaan jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.